Setelah dokter peri kecil memutuskan akan berpihak kepada Xiao Yan dan akan membantunya dalam menyerang Yan Luotian beserta dengan 3 sejoli dari Mulan, tentu atas hal tersebut membuat Xiao Yan menjadi sangat senang. Lalu setelah itu Xiao Yan pun memberikan sebuah resep yang harus dipenuhi terlebih dahulu supaya dokter peri kecil bisa mengontrol racun pada tubuhnya. Meskipun bahan-bahan yang dibutuhkan terbilang langka, namun Xiao Yan di sini memastikan jika dirinya juga akan membantunya untuk bisa mengumpulkan semua bahan tersebut. Lalu setelah itu akhirnya dokter peri kecil pergi meninggalkan Xiao Yan dan juga Tante Bohai Medusa. Kemudian Tante Bohai Medusa di sini bertanya, bisakah dia dipercaya, jika kita menyerang di siang hari lalu saat kami menyerang dan dikelilingi oleh mereka, maka kekaisaran Jiama dan rakyat ular akan bergantung pada kami berdua. Dan jika ada kecelakaan yang terjadi, maka kamu Xiao Yan harus paham dengan konsekuensinya bagi aliansi Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi agak serius saat mendengar kata-kata dari Medusa, kemudian dirinya sedikit mengangguk dan berkata, aku percaya kepadanya. Medusa pun membalas, saya harap kamu tidak akan salah dalam menilainya. Lalu Medusa di sini menambahkan, kamu harus ikut denganku ke suku ular besok, karena ada beberapa sesepuh dari suku kami yang ingin bertemu denganmu. Xiao Yan yang mendengarnya pun terkejut lalu berkata, mereka mau bertemu denganku si penjinak para janda, memangnya ada perlu apa? Medusa dengan terbata-bata pun berkata, sesepuh dalam suku ular memiliki beberapa metode rahasia yang dapat digunakan untuk mengetahui segala kondisi dari tubuh orang lain. Mungkin saat ini mereka telah menyelidiki tubuhku dan mengetahui jika aku yang bohai ini sudah tidak perawan lagi. Mendengar ucapan tersebut membuat Xiao Yan malu-malu dan terkejut, karena mau bagaimanapun juga penyebab Medusa seperti itu ialah dirinya. Kemudian Xiao Yan dengan nada yang terbata-bata pun mengatakan, lalu apa yang akan mereka rencanakan? Medusa pun dengan dingin berkata, menurut aturan klan kami, kamu akan menderita dan ditelan oleh puluhan ribu ekor ular. Mendengar penjelasan dari Tante Medusa membuat Xiao Yan gemetar karena mendengar dirinya yang akan ditelan oleh puluhan ribu ular. Namun setelah itu Xiao Yan pun berkata, haruskah kamu menggunakan hal seperti ini untuk membalasku? Ditambah lagi saat ini saya juga adalah kepala aliansi Yan, sehingga melakukan hal seperti itu kepada saya maka akan menimbulkan hubungan antara suku ular dan kekaisaran Jiama menjadi tidak baik. Kemudian Medusa mengangkat matanya dan menjawab, kamu bisa pergi dan memberitahu para tetua. Tentu atas hal ini membuat Xiao Yan berpikir sangat dalam. Dirinya juga menyadari jika saat ini akan ada hal yang luar biasa datang kepadanya. Tante Bohai Medusa yang melihat babang tampan Xiao Yan bersedih dirinya hanya berkata, aku akan datang dan mencarimu besok. Lalu dirinya membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan ke bawah bukit. Namun tiba-tiba saja langkah kakinya terhenti dan kembali berkata, kamu tidak perlu mengingat tentang pil pemulihan jiwa, karena saat ini pengaruh dari piton 7 warna terhadap tubuhku sudah semakin melemah. Babang tampan Xiao Yan kaget saat mendengarnya, dia pun langsung bertanya, apakah kamu akan membunuhku? Medusa pun menjawab dengan dingin, jika ratu ini ingin membunuhmu, maka saat ini kamu pasti sudah akan mati berkali-kali. Mendengar ucapan tersebut membuat hati Xiao Yan menjadi tenang, karena pada akhirnya sosok janda Medusa yang dari dulu selalu ingin membunuhnya ternyata sudah tidak tertarik untuk membunuhnya lagi. Kemudian Tante Medusa pun kembali melanjutkan langkahnya sambil berkata dengan nada yang mengancam, ingat jangan gunakan apapun sebagai alasan untuk tidak datang besok, karena jika dirimu berasalan untuk tidak datang maka aku si Tante Bohai akan membuatmu menjadi bergedel rasa jengkol. Saat ini Xiao terlihat memandang di tempat Medusa yang saat ini telah kembali menghilang, kemudian dirinya pun bergumam, baiklah saya akan pergi ke tempat Tante Bohai, diriku juga tidak percaya sepenuhnya jika kalian semua akan benar-benar membunuhku, namun aku juga akan memastikan keamanan diriku dengan melibatkan paman penjual es dawet Hai Bodong, Jalao dan yang lainnya juga. Lalu setelah memutuskan hal tersebut dirinya langsung mengeluarkan sayapnya dan akan bergegas menuju ke benteng. Pada keesokan harinya kita diperlihatkan kepada Xiao Ding si duta rokok Rastel yang sangat terkejut, ketika mendengar Xiao Yan yang akan pergi ke perbatasan kekaisaran Chuyun, dengan tujuan untuk membunuh 3 sesepuh Mulan dan Yan Luotian. Tentu rencana seperti ini sangatlah beresiko.
Kemudian Xiao Ding pun berkata, jika ini adalah jebakan yang mereka buat untuk kita, maka hal ini akan membuat dirimu dan Tante Bohai bernasib sangat buruk, dan jika kalian berhasil ditangkap oleh mereka, maka dapat dipastikan jika 3 aliansi tentara pasti akan menyerang lagi. Hai Bodong dan yang lainnya yang mendengarnya pun mengangguk dan setuju jika keputusan yang akan Xiao Yan ambil terlalu beresiko. Di sini Babang Tamfan Xiao Yan tersenyum dan berkata, jika saya tidak melakukan ini, maka Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan akan berhasil mengumpulkan semua kekuatannya, bahkan setelah mereka berhasil pulih sepenuhnya dari luka-luka yang saat ini sedang mereka derita, maka hal tersebut akan menjadi sebuah masalah yang sangat besar, karena kekuatan Dozong yang mereka miliki terlalu kuat. Oleh karena itu sekarang adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk segera menghabisinya. Saat ini Xiao Ding dan yang lainnya hanya bisa mengangguk ketika mereka mendengar penjelasan dari Babang Tamfan Xiao Yan, karena mereka juga sangat menyadari jika meskipun ada sebuah resiko yang besar dalam rencana ini, namun jika rencana ini berhasil maka akan menjadi kemenangan sepenuhnya bagi aliansi Yan dan Kekaisaran Jiama. Kemudian terlihat Xiao Ding yang perlahan mulai bertanya, apakah menurutmu pemimpin dari Sekte Racun bisa dipercaya? Xiao Yan mengangguk dan berkata, tentu saja dia bisa dipercaya, bahkan perang ini awalnya hanya sebuah kesalahpahaman saja. Xiao Ding yang melihat jika Xiao Yan sangat percaya membuat dirinya pun setuju dengan keputusan dari Xiao Yan. Lalu Xiao Ding pun berkata, karena kamu sangat bersikeras untuk melakukannya, maka kami akan melakukan apa saja yang kamu katakan. Lalu pada hari penyerangan para ahli dari aliansi Yan juga akan digerakkan dan akan bersembunyi di sekitar kota tersebut. Namun juga rencana ini gagal atau kamu terpojokkan maka kami semua akan segera meluncurkan bala bantuan untuk menyelamatkanmu. Di sini Xiao Yan tersenyum saat mendengar jawaban dari kakaknya, kemudian dirinya melihat pada suasana aula yang selalu agak serius. Tentu atas hal tersebut membuat Xiao Yan berkata, sudahlah kalian tidak perlu bertindak seperti ini di hadapanku, aku juga tidak ingin ada jarak atau kesenjangan status dengan kalian, karena menurutku kita ini sama saja. Lalu jika aliansi Yan di masa depan menjadi aliansi yang jauh lebih besar maka dapat dipastikan masalah atau tindakan yang lebih berbahaya juga akan kita jumpai. Semua orang hanya bisa tersenyum ketika mendengar perkataan dari Xiao Yan, meskipun begitu rasa kekhawatiran di hati mereka tidak bisa berkurang banyak. Lalu setelah itu terlihat Xiao Yan yang akan segera meninggalkan ruang rapat namun tiba-tiba saja terdengar suara di kupingnya yang berkata, ayo pergi, saya sudah menunggu cukup lama. Mendengar perkataan seperti itu membuat Xiao Yan terkejut lalu dirinya pun menoleh ke samping dan ternyata saat ini telah ada sosok Tante Bohai Tato Kadal Medusa yang menunggunya. Lalu tidak lama setelah itu Hai Bodong dan Jalao secara tidak sengaja berjalan keluar dari aula, dan ketika mereka melihat ada Babang Tamfan Xiao Yan dan Medusa membuat keduanya menjadi kaget, namun mereka di sini berusaha untuk menyapa keduanya. Tentu atas hal ini membuat Xiao Yan seperti ketahuan sedang berduaan dengan sosok janda pirang, namun janda Medusa di sini pun langsung berkata, Xiao Yan dan aku memiliki beberapa hal yang harus ditangani, sehingga kalian tidak perlu untuk ikut campur. Tentu atas perkataan tersebut membuat Paman Duta Es Dawat Hai Bodong dan Duta Seblak Ceker Balado Paman Jalao menjadi terkejut. Kemudian mereka segera saling memandang dan setelah itu mereka menatap Xiao Yan sambil menyarankan Xiao Yan agar bisa menjaga dirinya sendiri. Lalu mereka berdua pun langsung meninggalkan Xiao Yan dan Medusa. Tentu saat ini Xiao Yan hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi. Lalu dirinya pun langsung berkata kepada tante simpanannya, baiklah ayo pergi, saya juga ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh para sesepuh manusia ular kepada saya. Kemudian senyum tipis muncul di sudut mulut Tante Medusa saat mendengar ucapan Xiao Yan. Kemudian Tante Medusa langsung terbang dan memimpin jalan di depan yang langsung diikuti oleh Babang Tamfan Xiao Yan dengan wajah yang sangat pasrah. Tanpa sadar saat ini Xiao Yan telah mengikuti Medusa selama 10 menit lebih, lalu wilayah yang mereka lewati saat ini mulai berubah menjadi wilayah yang agak lebih gelap. Diketahui jika tempat ini berada di sudut kota, lalu bayangan yang terbentuk dari tembok kota yang menjulang menyebabkan tempat ini menjadi sedikit lebih gelap. Bahkan banyak para ahli dari suku ular yang tinggal di tempat ini.
daerah tempat tinggal suku ular ini juga dijaga ketat, bahkan dapat terlihat jika sejauh ini banyak para tentara dari ras ular yang selalu berpatroli ke sana dan kemari. Namun ketika mereka melihat Tante Bohai Medusa yang datang membuat para penjaga segera menghentikan tubuh mereka dan langsung membungkuk untuk menyapa Tante Pemersatu Bangsa. Lalu tidak lama setelah itu saat ini Tante Medusa akhirnya telah sampai pada sebuah bangunan yang besar, kemudian dirinya langsung melambaikan tangannya dan pintu tersebut secara otomatis langsung terbuka, lalu dirinya bersama Xiao Yan akhirnya langsung memasuki ruangan tersebut. Akan tetapi baru saja Xiao Yan melangkahkan kakinya masuk justru ada sebuah serangan yang mendadak dan mengarah ke dirinya, oleh sebab itu Xiao Yan langsung mengeluarkan api hijau gioknya yang langsung menggumpal ke tangannya dan memblokir serangan yang tiba-tiba saja mengarah ke dirinya. Saat ini bahu Xiao Yan terlihat bergetar setelah bertukar pukulan dengan orang yang meluncurkan serangannya secara diam-diam. Kemudian Xiao Yan mulai mengangkat kepalanya dan melihat jika saat ini telah ada sosok ular laki-laki berbadan besar, dan wajahnya terlihat sangat tegas ketika memandang ke arah Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan yang melihat sosok tersebut dirinya juga bisa merasakan jika dia adalah seorang ahli doang. Meskipun Xiao Yan akan mudah untuk menghadapinya, namun Xiao Yan di sini memilih untuk bertanya kepadanya dengan berkata, "Siapakah kamu?" Diketahui jika sosok yang tadi menyerang ke arah Xiao Yan ialah Komandan Mobasi, dirinya langsung bertanya, "Jadi kamu adalah Xiao Yan si penjinak janda pirang?" Xiao Yan pun langsung mengangguk, dan dirinya pun berkata, "Aku tidak akan menahan lagi jika kamu masih saja memberikan serangan seperti tadi." Mendengar perkataan tersebut Mobasi menjadi kesal dan dirinya berniat akan kembali menyerang ke arah Babang Tampan Xiao Yan. Akan tetapi Tante Bohai Medusa langsung menghentikannya dengan berkata, "Mobasi, tingkah lakumu semakin memburuk, dia adalah tamu dari suku ular, jadi bagaimana bisa kamu justru meluncurkan serangan diam-diammu?" Mendengar perkataan tersebut hanya membuat Mobasi terdiam kemudian menunduk dan perlahan mundur. Tentu atas hal ini membuat Xiao Yan perlahan langsung menghilangkan api yang sebelumnya berkobar di tangannya. Namun atas kejadian ini membuat para ahli dari ras ular memandang Xiao Yan dengan mata yang dipenuhi rasa ingin tahu. Tentu saja tindakannya yang membuat Mobasi mundur setelah beradu pukulan membuat orang yang melihatnya menjadi heran dengan identitas Xiao Yan, ditambah lagi sikap tante mereka terhadap tamunya yakni Xiao Yan. Meskipun wajahnya tidak menunjukkan terlalu banyak kelembutan, namun nada dari perkataannya menunjukkan jika Medusa sebenarnya melindunginya. Tentu hal ini sangat di luar nalar, mengingat kebencian yang luar biasa yang ada pada diri Medusa terhadap manusia. Kemudian terlihat Medusa yang berkata kepada Xiao Yan, "Ikuti saja diriku." Tentu Xiao Yan di sini menurut dan mengikutinya dari belakang. Dalam langkah yang Xiao Yan lakukan terlihat banyak sekali ras ular yang menatapnya. Lalu setelah lumayan lama berjalan saat ini Medusa berhenti di depan rumah bambu dan setelah itu dirinya langsung mengetuk pintu tersebut. Kemudian tidak lama terdengar suara yang mengatakan, "Silahkan masuk." Saat ini Xiao Yan berdiri di pintu masuk dan ragu-ragu sejenak, karena dirinya dengan samar bisa merasakan bahwa ada 4 aura yang tidak jelas di dalam ruangan bambu tersebut. Meskipun tidak sekuat Medusa, namun keberadaan mereka tak bisa dianggap remeh. Karena mau bagaimanapun juga keempat aura sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Jalao dan Hai Bodong. Namun tidak lama setelah itu Xiao Yan memutuskan untuk masuk bersama Medusa. Lalu setelah masuk saat ini terlihat telah ada 4 sosok orang tua yang muncul. Kemudian Medusa diam-diam duduk di atas kasur di sampingnya. Sosok tua di dalam rumah membuka matanya setelah dia merasakan langkah kaki Xiao Yan. Lalu tatapan mata berbentuk segitiga terkunci pada Xiao Yan seperti seekor ular berbisa yang sedang mengamati mangsanya, sehingga atas hal ini membuat Xiao Yan merasakan sebuah perasaan dingin yang muncul di kulitnya. Lalu 3 wanita tua yang tersisa juga tiba-tiba membuka mata mereka, sehingga membuat 4 aura gelap dan dingin muncul sebelum akhirnya bergabung menjadi satu. Aura mereka yang bergabung menciptakan sebuah piton hitam besar yang menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dan tidak lama setelah itu berubah menjadi kekuatan 1000 kg yang berkerumun di sekitar tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan aura yang kuat itu, sehingga membuat api hijau giok miliknya tiba-tiba berkobar dan segera melindungi seluruh tubuhnya. Tentu atas kemunculan api milik Xiao Yan membuat suhu di dalam ruangan tersebut naik.
lalu rasa dingin kelam yang diciptakan oleh keempat wanita tua itu segera menghilang, bahkan bentuk piton hitam pekat yang seperti ilusi kini juga telah memudar dan menghilang. Wanita tua yang melihat Xiao Yan mengeluarkan api seperti itu dirinya hanya bergumam, ini adalah api surgawi. Lalu wanita tua itu juga menambahkan, kamu adalah kepala aliansi Yan, Xiao Yan si penjinak para janda pirang. Kemudian Xiao Yan di sini memberikan salamnya dan berkata, Xiao Yan dari generasi yang lebih muda menyapa empat tetua suku ular. Salah satu wanita tua kemudian berkata, sungguh tak terduga jika kamu bisa mencapai kelas Do Huang di usia yang begitu muda, kamu memang seseorang yang diberkati dengan bakat luar biasa. Kemudian wanita tua itu mencoba memperkenalkan diri beserta dengan yang lainnya dengan mengatakan, wanita tua ini adalah tetua pertama dari suku ular, lalu sebelahnya merupakan pemimpin kedua, dan seterusnya hingga yang terakhir pemimpin keempat. Kemudian ketua pertama di sini langsung berkata, hari ini saya memanggil kepala Xiao Yan ke sini karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Xiao Yan yang mendengarnya pun berkata, ketua pertama bisa langsung saja bicarakan hal yang ingin Anda sampaikan. Setelah Xiao Yan berkata seperti itu tiba-tiba saja tatapan dari ketua pertama menjadi sangat tajam dan berkata, pemimpin klan kami semuanya masih perawan sebelum mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia. Tentu saja melihat Tante Medusa yang saat ini telah menjelma menjadi wujud manusia dapat mengartikan jika dirinya saat ini bukan lagi sosok gadis ting-ting. Oleh karena itu saat ini mau tidak mau dirinya harus segera menjalani sebuah ritual khusus sebelum dia dapat berhubungan dengan siapapun. Akan tetapi Medusa yang belum melakukan ritual khusus supaya bisa berhubungan badan justru dirinya telah berhubungan badan. Tentu atas hal ini membuat kami bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu menurut informasi sepertinya ada keterlibatan rudal milikmu. Xiao Yan yang mendengarnya pun menjadi sangat terkejut dan malu. Kemudian dirinya pun berkata, sebenarnya kejadian tersebut bukan niat dari dalam dirinya, dan jika dijelaskan maka masalahnya akan menjadi cukup rumit. Lalu ketua pertama kembali bertanya, jadi benarkan dirimulah yang telah merenggut keperawanannya Tante Bohai Medusa? Xiao Yan di sini hanya mengangguk. Lalu tetua kedua yang duduk di samping tetua pertama tiba-tiba berkata, menurut aturan suku kami maka dirimu harus menderita hukuman dengan digigit lebih dari 10.000 ular. Mendengar hal seperti itu membuat Xiao Yan terkejut lalu dirinya pun mencoba berkata, meskipun hal seperti itu bukanlah sesuatu yang ingin dilakukan olehku, namun karena sudah terjadi maka saya akan bertanggung jawab. Akan tetapi tidak bisa jika hanya mengedepankan aturan dari sukumu dan hal tersebut tidak akan bisa berlaku bagi diriku yang bukan berasal dari sukumu. Kemudian ketua pertama melirik ke arah Xiao Yan dan berkata, sudah lupakan saja hal tersebut, kami juga tidak akan membuatmu takut. Ditambah lagi saat ini suku ular dan kekaisaran Jiama telah bersekutu, sehingga suku ular kami juga akan membutuhkan kamu sebagai ketua aliansi Yan. Sebenarnya aku tidak akan membiarkanmu menderita meskipun harus hukuman 10.000 gigitan ular. Mendengar ucapan tersebut membuat Xiao Yan kembali merasakan tenang. Kemudian dirinya kembali bertanya, bolehkah saya tahu mengapa penatua pertama memanggil saya? Mendengar ucapan tersebut membuat tetua pertama bertukar pandangan dengan tiga tetua lainnya. Kemudian dirinya perlahan berkata, ketika kita melakukan ritual kepada Tante Medusa menggunakan metode rahasia, justru kami menemukan sebuah kekuatan yang hidup di dalam rahim Tante Medusa, dan menurut penilaian kami jika itu adalah tanda kehamilan. Tentu mendengar ucapan seperti itu membuat Xiao Yan dan Medusa menjadi sangat terkejut, karena hasil dari peperangan rudal justru membuat Medusa hamil.